Puasa ada tingkatannya. Puasa wajib. Puasa wajib ada puasa bulan Ramadan. Yang kedua, puasa qadha atau bayar utang bulan Ramadan. Kemudian setelah itu adalah puasa nazar. Jika benar nazar Anda, kita tidak tahu nazarnya apa. Maka jika saat seseorang mempunyai hutang-hutang puasa, kewajiban-kewajiban puasa tersebut, maka dianjurkan dia untuk menyelesaikan utangnya terlebih dahulu sebelum melakukan puasa sunnah. Dan ini sunnah. Jadi ada dua. Jika waktu, kalau nazar, ini nazar beda, saya sambung juga. Jika waktu meninggalkan puasa Ramadan karena bandel, maka wajib segera diqadha. Tapi jika meninggalkan Ramadan karena udzur, seperti karena haid atau karena nazar kan suka-suka milih waktunya, maka sunnahnya utang itu segera dibayar. Kemudian saya masih ada masa banyak ini bulan Syawal, ini masih bulan Dzulqa'dah, ini masih panjang sampai bulan untuk bayar utang, kesempatan masih banyak. Apakah boleh di bulan haji ini saya puasa sunnah? Menurut jumhur ulama, khusus mazhab Syafi'i, boleh Anda melakukan puasa sunnah lalu puasa wajibnya Anda tunda nanti, boleh. Ini menurut jumhur ulama, kecuali Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, utang dulu. Jadi Anda boleh mendahulukan sunnah, Anda boleh puasa sunnah tanpa membayar utang terlebih dahulu atau tanpa membayar nazar. Cuma kita beri yang lebih baik. Yang lebih baik adalah bayar utangmu terlebih dahulu, karena bayar utang adalah puasa wajib, dan puasa wajib pahalanya lebih gede, maka dahulukan utangmu. Nah, kemudian pertanyaannya, saya bayar utang atau bayar nazar pas di bulan Dzulhijjah, anggap saja di hari Arafah tanggal 9. Bagaimana niatnya? Anda niat bayar utang, jangan digabung dengan niat, sebab niat puasa fardu tidak boleh digabung dengan yang lainnya. Tapi kalau puasa sunnah boleh digabung dengan puasa sunnah yang lainnya. Misalnya pas di hari Arafah kok hari Kamis, Anda gabung dua-duanya boleh. Kalau sholat enggak, sholat rawatib dengan rawatib enggak boleh digabung. Tapi kalau puasa sunnah yang sama-sama ditentukan waktunya, hari Kamis puasa dikukuhkan, hari Arafah dikukuhkan, kok pas bareng, Anda boleh puasa dua niat. Saya niat puasa Arafah dan puasa Senin Kamis, boleh. Tapi kalau Anda nadar, Anda gabung, saya membayar niat puasa nadar sama puasa Arafah, enggak sah. Kalau ada puasa fardunya, maka Anda niatnya cukup membayar fardu. Ya Allah, aku besok mau puasa nadar. Karena Anda puasa nadar, maka Anda mendapatkan pahala nadar yang jauh lebih gede daripada puasa Arafah. Kemudian Allah Maha Kasih, karena Anda bayar nadar ya pas di hari Arafah, Allah akan berikan kepada Anda pahala nadar plus pahala Arafah. Allah Maha Kasih. Maka keluar dari madhab Abu Hanifah juga, maka bayarlah utang Anda atau bayarlah nadar Anda di bulan haji itu lebih dulu, jangan dibarengi dengan niat sunnah, maka Anda sudah mendapatkan pahala sunnah. Itulah kemudahan syariat. Semoga Allah mudahkan kita dalam beramal baik, dan semoga Allah menerima amal baik kita. Ada qadha dan fidyah nanti. Anak kecil kalau sudah dewasa tidak bayar qadha, tidak bayar fidyah. Kan tidak ada ya ceritanya, nah kamu headmu umur 12 tahun, berarti kamu punya utang puasa 12 tahun. Nggak ada itu semuanya, nggak ada kan? Makanya tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Fidyah itu sehari puasa dibayar dengan 6,7 on, diberikan kepada orang fakir. Maka anak kecil kalau dewasa nggak bayar fidyah, nggak bayar qadha. Orang gila sama, karena gila bukan kemauan dia, maka orang gila tidak bayar qadha, tidak bayar fidyah. Orang sakit ada dua. Kalau sakitnya ada harapan sembuh, maka dia wajibnya mengqadha saja kalau sudah sembuh. Kalau orang sakit yang nggak bakal bisa sembuh, ya nggak bakal bisa sembuh, gimana mau qadhanya? Kata dokter nggak bisa sembuh, berarti karena nggak bisa sembuh, nggak ada qadha, adanya fidyah.
Makanya kalau ibu lagi ngerawat atau siapapun yang ngerawat orang sakit, kata dokter nggak ada harapan sembuh, Ramadan buka, langsung bayarkan fidyah. Baik, orang tua, orang sakit dengan orang tua. Orang tua sama dengan orang sakit yang tidak bisa sembuh. Sebab yang namanya tua tidak balik muda. Jadi orang tua tuh nggak ada, mbah nanti dibayar kodok kalau mbah balik muda. Ada nggak? Nggak ada. Berarti orang tua wajib apa? Fidyah, tidak ada kodok. Harus yakin ini. Orang tua fidyah, tidak pakai kodok. Jelas. Kemudian setelah itu, enggak, masalah kekuatan. Ada orang zaman sekarang gampang tua. Terlalu banyak penyakit. Kalau orang dulu 70 tahun masih. Jadi sesuaikan, pokoknya orang tua yang berpuasa adalah berat, nggak ada batasan usia. Jadi sesuai dengan umurnya umur tua. Kadang 55 tapi Masya Allah diikuti oleh asam urat, gula, segala macam. Biasanya masuk, makanya orang tua digandeng dengan orang sakit, biasanya itu campur itu. Baik, kemudian orang haid adanya kodok saja, tidak pakai fidyah. Orang nifas kodok saja, nggak pakai fidyah. Orang hamil zaman sui ini agak susah dikit. Orang hamil ini yang bisa cepat paham ibu-ibu. Jika anda waktu hamil itu berbuka karena memikirkan diri anda sendiri, berbuka karena diri anda, misalnya apa? Aduh kalau saya puasa itu, aduh perut saya melintir-melintir, berarti ibu berbuka karena diri ibu sendiri. Karena ibu berbuka karena diri ibu sendiri, maka cuma wajib qadha saja, karena alasannya dirimu sendiri. Tapi yang satu lagi, ibu, kalau saya sih aman, cuman kasihan bayi. Bayi itu orang lain. Berarti yang berbuka karena orang lain, bukan karena dirinya sendiri, wajib qadha, wajib fidyah. Double. Karena apa? Anda berbuka bukan untuk diri anda sendiri. Anda berbuka untuk orang lain, yaitu bayi. Sama menyusui pun demikian. Dan juga orang yang bepergian adalah boleh berbuka puasa, wajibnya qadha saja. Termasuk sopir bis. Ini harus disampaikan, jangan ditutupi ilmu. Sopir bis Surabaya, Jakarta, rumahnya Bogor. Berarti nggak pernah pulang ke rumah kan? Boleh berbuka setiap hari. Cuman dengan catatan dia punya waktu cuti untuk mengkodoknya. Misalnya apa? Cutinya nanti 2 bulan atau 1 bulan. Maka di waktu cuti wajib mengkodok puasa sendiri dia. Rasain tuh. Cuman nggak ada masalah dikasih tahu ilmu ini, karena mungkin nyopir berat. Tapi zaman sekarang enggak. Tapi kalau sudah biasa enggak. Yang jelas orang bepergian adalah boleh berbuka puasa, biarpun sopir setiap hari. Berbuka boleh jamak qashar setiap hari itu. Boleh jamak qashar setiap hari. Ilmu jangan ditutup-tutupi. Sebab kalau ditutupi orang jadi biasa melanggar Allah nanti. Kebenaran harus disampaikan. Silakan. Assalamualaikum. Kita ada ketinggalan puasa di tahun-tahun yang lalu. Kemudian kita mengkodonya di bulan Syawal, apakah boleh digabungkan niatnya dengan puasa Syawal? Baik. Ya, kita tangkap maknanya. Jika ada kewajiban puasa yang sifatnya mesti mengganti qadha dari puasa Ramadan yang belum ditunaikan dengan sempurna, seperti perempuan yang datang masa haidnya saat Ramadan, kemudian telah tuntas masa Ramadannya, masuk ke Syawal, dihadapkan pada situasi antara memilih dia mengerjakan puasa sunnahnya atau mendahulukan qadhanya. Mana yang harus didahulukan di sini? Baik, antum mau jawab silahkan, saya pulang. Coba lihat dulu. Kita bukan main tebak-tebakan di sini ya. Kita harus kembalikan ke dalil dulu. Baik. Lihat sini. Di sini ulama terbagi 2 pendapat. Pendapat pertama yang mutasyaddid, yang sangat ketat. Ulama menyampaikan jika terjadi 2 situasi, antum punya kewajiban qadha, baik perempuan yang tengah haid pada saat Ramadannya atau pria yang punya persoalan kemudian dia mesti mengqadha karena sakit atau yang lainnya, bertemu di bulan Syawal, ingin memilih antara Syawal dengan qadhanya yang wajib, maka pendapat ulama pertama dahulukan yang wajib. Karena sifat wajib dalam tatanan hukumnya itu di atas sunnah, prioritas, dan menjadi hutang dia. Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa dia di situ. Didahulukan kemudian qadhanya, baru kemudian selesai qadhanya dia masukkan atau teruskan dengan sunnahnya yang 6 hari di bulan Syawal itu. Jika dia mendapatinya, alhamdulillah. Jika tidak mendapatinya dengan keinginan dan niatnya, maka pahalanya dituliskan di situ. Paham sampai sini? Baik. Yang kedua, ini mutasahilin, yang agak longgar di sini. Ya, yang agak longgar. Maka boleh kemudian mendahulukan puasa Syawal dulu,
Begitu tuntas Syawal, baru kemudian dikerjakan selanjutnya puasa yang qadanya, yang Ramadannya. Apa pertimbangannya? Dua hal. Pertama, ayat Quran yang menunjukkan di Al-Baqarah ayat 184 itu, lihat kalimatnya ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridha aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Puasa tunaikan di beberapa hari yang ditentukan, bulan Ramadan. Tapi kalau Anda sakit yang tidak memungkinkan puasa atau di perjalanan yang menyulitkan puasa, silahkan ganti puasa yang tidak bisa ditunaikan itu di hari-hari lain. Ketika menyebutkan hari-hari lain, kalimatnya menggunakan ukhar, jamak dari kata akhar. Jamak dari kata akhar itu ada dua, satu ukhra, kedua ukhar. Kalau ukhra itu sifatnya terbatas, tapi kalau ukhar sifatnya luas. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah beliau mengqadha puasa di bulan Sya'ban ketika akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Maka di sini dijadikan dalil kalau ada orang ingin mengejar Syawalnya dulu, diperkenankan dan dia bisa melanjutkan untuk qadha puasa di hari-hari yang lain pasca bulan Syawalnya. Paham sampai sini? Nah, tapi dari dua pendapat ini, saya pribadi lebih condong pada pendapat yang pertama. Apa timbangannya? Timbangan pertama, hukum mengqadha itu sifatnya wajib. Karena ayatnya mengatakan fa'iddah, hitung bayar, menggunakan fa. Fa itu menunjuk huruf yang cepat, tanpa jeda. Jadi begitu selesai, Anda punya kemampuan mengqadha, langsung qadha. Yang kedua, ini yang jadi masalah. Ketika Anda menunda untuk mengerjakan, masalahnya apakah Anda bisa memastikan Anda hidup sampai batas penundaan itu? Ini poinnya. Kita tidak bisa memastikan. Bahkan ada orang yang ingin taubat saja ketika mau masuk ke ta'lim, baru mau berangkat, Pak, di tengah jalan meninggal. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu fil ardi muragaman katsiran was'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut. Ada orang ingin berubah, dia ingin berhijrah, lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, baru berangkat untuk berubah. Ya, dalam masa lalu itu, maaf, ada yang sampai bunuh 100 orang, pernah mabuk, pernah berzina, dia pengen berubah. Lalu dia berangkat ke majelis ilmu, ingin merubah dirinya. Ada sentuhan dalam dirinya. Tiba-tiba belum sampai ke majelis ilmu, di tengah jalan dia meninggal. Jaraknya cuma sejengkal. Lebih panjang ke tempat tujuannya. Maka Masya Allah, pahalanya dituliskan oleh Allah, surga baginya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Berangkatnya dihitung sebagai tobatnya, langkahnya dihitung sebagai ikhtiarnya, maka dituliskan pahalanya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Anda bisa kebayang nggak? Pernah bunuh 100 orang, sering berbuat maksiat, dari mabuk macam-macam. Dia pengen tobat. Dia berubah, belum sampai ke majelis ilmu, diampuni dosanya, dia meninggal dunia. Nah, syahidnya, mohon maaf, kaitan dengan kita pembahasannya adalah, lihat kalimatnya, jika orang ini saja tidak bisa memastikan kapan dia wafat, maka bagaimana dengan Anda yang berinisiatif untuk menunda qadanya? Apakah Anda bisa memastikan Anda hidup sampai selamanya? Belum tentu. Tapi poin keduanya, jika orang pernah bunuh 100 orang saja dia pengen berubah, Allah menjamin dengan surga, maka bagaimana dengan Anda yang nggak pernah bunuh orang? Gak pernah Anda mabuk sebanyak orang tadi, gak pernah bermaksiat seperti orang tadi, masa sih gak ada waktu bagi Anda untuk berubah? Dan Anda sudah sampai ke majelis ilmu, dia dapat surga, kenapa Anda gak dapat? Maka saya ajak semuanya, ayo, yang pernah bunuh orang, pernah bacok orang, pernah lukai orang, pernah macam-macam orang, tiba saatnya Anda berubah. Anda mau sampai kapan lagi begitu? Kalau dengan keterangan ini, dengan contoh ayat tadi, dengan kisahnya, belum menyentuh Anda berubah, mau sampai kapan seperti itu? Kalau Anda ingin bertahan dalam keburukan, maaf, Anda tertinggal. Fir'aun lebih duluan dibandingkan Anda, lebih jagoan, dan dia lebih hebat dibanding Anda. Punya bala tentara, pernah mengaku Tuhan, pasukannya dahsyat. Anda siapa? Tidak lebih buruk dibandingkan Fir'aun. Dan Anda punya peluang untuk berubah. Anda pernah jadi pemabuk? Ayo, sekarang saatnya berubah. Anda pernah bermaksiat? Sekarang saatnya berubah. Mumpung ada kesempatan. Dan tidak semua orang soleh sekarang, bukan berarti masa lalunya pun baik. Ingat pesan saya, tidak semua ikan yang gemuk berisi daging seluruhnya, pasti ada tulangnya. Seperti halnya ikan kurus akan selalu punya dagingnya. Saya pun jangan dianggap soleh. Menurut Allah barangkali aibnya ditutup saja sehingga tidak tampak dalam pandangan Anda. Ayo kita berubah. Ya, dan kesolehan itu tidak diukur dengan selalu harus dekat dengan persoalan agama. Mungkin Anda jadi pengusaha yang soleh, manfaatkan harta Anda untuk meraih surga Anda. Anda punya kedudukan, jadilah punya kedudukan yang soleh, manfaatkan jabatan Anda untuk surga Anda dan sebagainya. Itu yang coba kita kedepankan dalam kebaikan. Jadi singkatnya jawaban untuk Anda, silahkan Anda bisa lakukan. Qadha itu bukan bisa tapi harus, bukan boleh tapi harus. Jadi begitu masuk Syawal, saran saya bayar dulu qadha Anda. Setelah selesai baru kemudian Anda kerjakan bagian dari puasa Syawalnya, jika itu memang masih ada kesempatan untuk menunaikannya. Jika tidak, maka niatkan sebagaimana Anda puasa, mohonkan kepada Allah, ya Allah, saya menginginkan untuk menunaikan puasa Syawal dan saya punya kewajiban untuk qadha. Mohon berikan kemuliaan ya Allah seperti Engkau berikan kemuliaan kepada orang-orang yang telah mengerjakannya.
Dan mohon mudahkan orang-orang yang puasa Syawal sekarang ya Allah, seperti Engkau mudahkan orang-orang puasa saat Ramadannya. Begitu mereka puasa karena doa Anda mudah dan ringan, maka Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Paham sampai sini? Jadi coba cari peluang pahala. Walaupun Anda tidak mengerjakannya, tapi Anda mencoba menitipkan bagian kebaikannya. Ibu sedang haid, tidak bisa puasa Syawal, tapi kan tidak menghambat ibu untuk mendoakan pada akhwat yang sedang puasa, supaya mereka mudah puasanya, supaya mereka diringankan beramal soleh. Begitu mereka ringan amal soleh karena doa Anda dapat bagian pahalanya. Dan itu yang tidak ketahuan, mungkin itu yang meringankan kita di akhirat nanti dari kesalahan kita, dan memberikan beban berat kita ketika ditimbang di mizan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Anda yang bertanya tadi, dan memudahkan bagi Anda dari Allah Subhanahu wa taala untuk nyaman dalam menunaikan ibadahnya.